awal saya terjun ke tani itu salah satunya mungkin kita mendapatkan tenaga gitu ya. Nah itu agak-agak kesulitan. Terus kita mencari tenaga kerja yang memang yang cocok sama kita. Mungkin salah satunya itu. Kedua, teknis di pemupukan. Di awal-awal kan saya pernah nyoba pakai pupuk toko ya, ternyata saya dikomplain sama customer. Pupuk toko itu ternyata dia cepat di proses pembusukannya, di pelepah. Akhirnya saya beralih ke pupuk kandang murni begitu. Terus ketiga mungkin kalau musim kemarau. Musim kemarau itu kan sama sekali misal sampai 2 minggu atau 1 bulan tuh kita kering sama sekali. Nah itu kita harus treatmentnya tersendiri. Kita bikin saluran seperti ini yang saya bikin ini. Kita bikin penyiraman gitu. Jadi kalau drip itu kita pasang selang dripnya itu pertanaman ini nanti kita lobangin jadi dia netes. Kita pakai sentral. Kalau sekali misal 1 petak ini kan kita bertahap ya. Petak ini sekarang gitu. Setelah beres baru petak berikutnya. Paling 1 petak itu butuh waktu maksimal 2 jam. Kalau saya 2 hari sekali. Nggak. Karena ini kan nggak terlalu harus banyak air sebetulnya. Malah dia harus kena sinar langsung. Dalam 1 hari itu dia butuh 4-5 jam minimal untuk sinar matahari langsung. Ciri-ciri lidah buaya yang kurang sehat ya gitu. Nah, seperti yang di samping saya ini dari warna udah kelihatan. Jadi ini yang sehat. Hijaunya hijau bagus ya, hijau tua gitu. Nah, kalau ini agak-agak menguning. Nah, kemungkinan ini satu mungkin curah hujannya tinggi atau mungkin dari pupuk. Nah, itu yang pengalaman saya ya. Kalau secara lab gitu mungkin saya nggak tahu gitu. Tapi kalau yang saya alamin mungkin pupuk, karena kan saya pakai pupuknya itu pupuk kandang langsung tanpa ada fermentasi gitu. Jadi mungkin salah satu pengaruhnya seperti ini. Kalau gagal panen sih enggak, cuman mungkin di awal-awal saya belajar bertani itu mungkin yang model seperti ini ada gitu. Tapi karena ada juga produsen itu yang minta pelepah yang untuk diiris, untuk dijadikan serbuk. Nah, akhirnya biarpun pelepah seperti ini juga kita bisa olah juga gitu. Yang paling umum dari langganan-langganan yang di sini biasanya untuk keluhan panas dalam atau lambung begitu. Nah itu katanya cocok. Setelah mereka kemana-mana, bahkan ke medis, ke dokter begitu, belum ada perubahan, mereka konsumsi ini ternyata mereka merasa cocok begitu. Ini kenapa di lahan saya ini jadi bentuknya ini kalau kita sebut ini bedengan nih, gundukan-gundukan seperti ini kita sebut bedengan. Kenapa saya bikin begini? Karena memang karakternya lidah buaya ini kalau terlalu banyak air di musim hujan begini, dia akan busuk, nggak akan tahan gitu kalau kerendam air. Makanya saya bikin salurannya gini dengan bedengan supaya bisa mengalir, kebuang airnya gitu. Nah akhirnya kita kondisikan seperti ini. Panennya sendiri, mari kita coba ini ya, kita coba praktekkan untuk gimana cara panen. Pertama kita siapkan pisau. Nah, pisau ini kita gunakan untuk sedikit melukai di ujung pangkal yang paling bawah, pelepah paling bawah. Nah, caranya kita sobek sedikit seperti ini, baru kita putar. Nah, jadi daging dari lidah buaya ini nggak ada yang terluka gitu. Jadi hanya di kelopaknya sini. Sebab kalau terluka seperti ada yang salah satu aja yang tergores, nanti gampang proses pembusukannya. Nah ini contoh lidah buaya, efek dari mungkin musim hujan sekarang ya. Karena memang tingkat kegemburannya tanah ini memang kita harus gembur. Nah cuman kalau pada saat musim hujan begini, efeknya dia akan
ada satu dua pasti yang nggak kuat akarnya, dia kan terguling seperti ini. Nah, caranya nanti kita cabut dulu. Nah, seperti ini kita keluarkan dulu, kita cabut dulu akarnya. Baru kita bikin lubang tanam baru untuk lidah buaya ini. Lamanya kurang lebih 30 cm ya. Kemudian lidah buayanya kita potong akarnya yang sekiranya masih ada ini nih akar yang merambat ini. Nah, di bawahnya kita potong aja. Nah, seperti ini, lalu kita masukkan kembali ke dalam lubang tanam. Saya sengaja nggak kasih pupuk karena memang kondisi pupuknya udah baru kita adakan pemupukan, jadi untuk tanam ulang ini kita nggak kasih pupuk. Baru kita uruk lagi sehingga bedengannya terbentuk seperti semula. Ini yang tadi yang udah rubuh, kita tanam kembali. Kemungkinan ini akan mengalami layu atau bisa dibilang stres. Nah, hasilnya seperti ini. Tadi yang rubuh, kita tanam kembali. Nah, lidah buaya ini kemungkinan akan mengalami layu atau bisa dibilang stres. Dia akan butuh waktu 1 bulan sampai 1,5 bulan untuk kembali pulih seperti ini. Ada beberapa produsen minuman kita supply, terus ada salah satu distributor tapi dia ada yang supply di Jakarta, ada juga menurut mereka ke ekspor gitu ke Timur Tengah. Salah satu yang tadi minuman ya, kita sendiri kan ada bikin minuman juga. Terus kedua ada yang kita bikin pengeringan, diiris baru dikeringkan. Nah, nanti yang pesan itu mereka baru olah lagi jadi serbuk. Kalau serentak untuk luasan yang di sini bisa kurang lebih 5-6 tonan untuk yang di sini, karena kan kita ada 6.000 kalau dikali misal 2 daun aja, kalau sedaunnya minimal setengah kilo berarti kan 1 kilo hitung-hitungannya. Jadi kalau 6.000 ya harusnya 6 ton gitu. Anggaplah hilang berapa persen, kita jadikan 5 ton gitu. Per pohon itu sekali panen dari satu pohon ini.